Kepada bapak-bapak pembina yayasan, kepada bapak-bapak penasihat daripada perguruan, bapak-bapak para badal setanah air, bapak ketua umum yayasan beserta anggota, bapak ketua umum perguruan beserta anggota. Singkatnya, hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariqat Naksabandi yang mengikuti zikir jahar secara online yang kita selenggarakan ya pada hari ini, pada malam ini, ba'dal maghrib dan insya Allah nanti juga kita lanjutkan zikir jaharnya di ba'dal isyanya. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan rahmat dari ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, syafaatnya lah kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya, mengikutinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa setiap kita di antara kita tentu dihadapkan oleh dua soal ya, dua ujian ya, dua perkara yang kita hadapi. Yakin tidak yakin, mau tidak mau, semua itu adalah dari Allah. Dan Allah lah yang menjadikannya kita ditempa ya, baik dari sisi baik maupun yang tidak baik. Baik daripada sisi keberhasilan maupun sebaliknya. Ini luar biasa. Maka ketika Allah memberikan satu kelebihan kebaikan atau kenikmatan atau karunia yang lebih misalnya, niscaya kita diminta untuk mensyukurinya. Ya. Karunia yang berupa kebaikan baik dari sisi kesehatan misalnya, ya, harta misalnya, jabatan dan sebagainya. Bahkan dalam perkara-perkara yang sangat kita impikan misalnya, itu adalah bagian dari karunia Allah yang dalam bentuk hal-hal yang baik, yang kita senangi, yang kita suka. Namun di balik itu ada ujian di dalamnya ya. Justru itu lebih berat sesungguhnya. Ya, karena kita seringkali dalam hal-hal yang baik itu seringkali kita lupa ya, seringkali kita lengah atau lalai. Itulah berbahayanya ketika kita diberikan kebaikan atau yang melampaui ya, yang membuat kita kesukaan kita melampaui ya, sehingga lupa kita bersyukur ya terhadap karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Itulah sebabnya ya kita oleh Allah dengan berbagai macam ya satu ya apa yang Allah hendaki ya, yang inginkan ya untuk kebaikan kita. Ya terlebih-lebih di dalam perkara kematian misalnya, sakit misalnya, bahkan termasuk perkara-perkara yang lain. Oleh sebab itu ketika hal ini terjadi, maka kita disuruh bersabar ya. Nah, sabar karena Allah selalu beserta, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah selalu beserta terhadap orang-orang yang bersabar. Sabar di sini adalah di mana adalah sebagai cara atau jalan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Jalan kita lebih merenung, menghayati, bahkan lebih terasa ya. Di situasi inilah terasa kedekatan kita, lebih terasa nikmat ya ibadahnya, zikirnya, doanya, istighfarnya dan segala-galanya. Karena banyak hal yang kita sesali di dalamnya. Nah, sehingga sampai-sampai dikatakan bahwa orang bersabar adalah diberi satu kebahagiaan di dalamnya ya.
diberi satu kenikmatan yang luar biasa. Ketika ikhlas ya dalam bersabar, di dalam menjumpai persoalannya, sehingga Allah segerakan dia, diberikan limpahan karunia yang berlipat-lipat. Nah ini luar biasa. Nah, yang penting kita bisa ikhlas ya, ikhlas seikhlas-ikhlasnya, setunduk-tunduknya. Nah, itulah Allah bagi kita. Allah limpahkan satu karunia yang berlipat-lipat dan tidak terbatas. Namun demikian kita tidak mengetahui kapan dan di mana dia. Itu soalnya ya. Itu sangat Allah rahasiakan. Nah, itu sebabnya kita mencari satu solusi, itu satu suasana yang paling mendekati ya jalan kita untuk bisa bersabar, dan cara untuk bisa ikhlas seikhlas-ikhlasnya itu melalui pendekatan diri kita kepada Allah. Pendekatan diri kita kepada Allah melalui salat dan zikir sesungguhnya ya. Dan salat dan zikirlah sarananya ya sebenarnya. Jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Wasta'inu bis sabri was salat fa innahu lakabiratun ila khashiin. Sesungguhnya yang demikian itu amat berat, kecuali benar orang-orang yang ikhlas di dalamnya, kecuali orang yang ikhlas. Itu sebabnya ikhlas ya, jadi bersih ya, tanpa ada tujuan-tujuan yang lain. Benar-benar hanya semata-mata berpasrah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Dan sehingga yang demikianlah sehingga Allah akan memudahkan jalannya. Ya, Allah memberikan ya keringanan-keringanan, ketenangan di dalamnya, sehingga persoalan-persoalan itu akan menjadi tenang, jadi selesai semuanya. Allah akan memberi pertolongan ya terhadap mereka yang bersabar, dan mereka jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong. Di dalam amalan salat dan zikir inilah senantiasa kita terus berkuat. Terus kita istiqomahkan sebagaimana yang kita telah lakukan sebelum-sebelumnya ya. Padahnya adalah ini membuat kita menjadi ya lebih menerima segala persoalan-persoalan kita. Baik dalam sisi musibah, ya berbentuk bencana, malapetaka dan sebagainya. Dan karena persoalan ini adalah bukan hal yang baru ya, itu suatu hal yang sudah terjadi dan berkali-kali ya, bahkan melampaui daripada apa yang kita alami. Saudara-saudara kita yang lain juga sama ya, apalagi sekarang ini adalah situasi yang sangat tegang, menegangkan, yang mana kita ketahui bahwa sedang banyak terjadi huru-hara ya, perperangan di situ. Tapi itulah caranya Allah ya, ya jalan orang untuk memberikan peringatan, pembelajaran di dalamnya. Ya, mereka tidak ngah saja gitu. Ada yang ngah sebelum dia melepaskan napasnya, ada yang ngah setelah napasnya sudah tidak ada, baru ngah, baru penyesalannya di situ. Maka meminta kepada Allah supaya mereka dikembalikan di muka bumi ini untuk memperbaiki amalnya, memperbaiki keimanannya. Bayangkan enggak? Berarti mereka di situ diperlihatkan ya apa yang kita perbuat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah sekalipun kebaikan, wajib kita akan lihatnya. Dan juga sebaliknya, walaupun sebesar zarah, kejelekan pun kita akan temui. Ya, tidak ada yang luput di situ. Persoalannya adalah yang mana kira-kira yang lebih banyak itu ya, yang lebih dominan, yang baiknya atau yang tidak. Maka pantas Rasulullah SAW mengingatkan, Atbi sayyi'ata hasanah tamuha. Ikutilah kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kejelekan itu nantinya akan bisa terhapuskan oleh kebaikan. Ibarat berutang kan,
Walaupun duit utang kan lagu bamput nyaur, duit sih tak nyaur. Mut utang duit dan harus nyaur, nah ya susah jari. Lipat jarin kesusahan, nah, itulah contoh. Jadi Allah jadikan semua-muanya itu ada sesuatu pembelajaran. Ada hikmah di baliknya. Tidak ada yang Allah ciptakan ini sia-sia. Tidak ada yang tidak ada gunanya. Baik perkara yang baik maupun yang tidak baik. Semua ada. Karena Allah menciptakan bumi, langit dan seisinya adalah memang diperuntukkan oleh manusia, oleh orang yang beriman sesungguhnya. Tetapi walaupun tidak beriman pun mereka dapat itu. Tetapi mereka ada konsekuensinya ya. Setiap apa yang kita perbuat ada konsekuensinya. Nah, itulah sebabnya kita adalah bagaimana cara untuk terlepas daripada konsekuensinya. Ada satu satu karmanya di situ ya. Kalau ibarat kita berbuat baik, tentu kebaikanlah yang kita terima, dan sebaliknya. Dan inilah menjadi keyakinan ya semua umat, semua orang dalam kehidupan ini, walaupun dia bukan dari latar belakang Islam atau Muslim misalnya. Nah, mereka punya keyakinan tentang itu. Itu sehingga mereka ada keinginan ya untuk baik, keinginan untuk lurus, bahkan di dalam berubudiyah juga, dalam untuk bertauhid juga. Mereka secara naluri mereka ada ya, ada keinginan, ada rasa di situ. Cuma persoalannya adalah karena apa yang mereka buru, mereka lebih menginginkan, dan disitulah yang membuat terhalang dia ya. Ya, jadi ubudiyah itu terhalang ya, ketuhanannya itu jadi terhalang oleh soal-soal urusan-urusan yang di luar. Itu sebabnya orang-orang rohani, orang-orang sufi itu uzlah dia ya, meninggalkan dia, menyendiri dia, meninggalkan satu kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan dalam kehidupan, dia tinggalkan gitu ya. Ya, kalau dalam bahasa tasawufnya itu adalah takhalli ya. Takhalli itu adalah mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu takhalli ya. Dari sifat-sifat yang tercela di dalamnya. Bayangkan itu melalui uzlah mereka. Kalau kita di sini ada suluk di situ yang menyendiri kita. Suluk itulah jalan kita mengasingkan diri untuk meninggalkan terkait dengan perkara-perkara dunia ya. Itu jadi kita belajar menyendiri sebelum kita akan menemui pada satu saat kita akan mendiri. Maka dikatakan adalah belajar mati sebelum mati ya. Itu. Mutu anta qabl maut. Rasakan mati itu sebelum mati. Kalau kita bicara itu ada sesuatu hal yang menakutkan, mengerikan. Orang-orang yang tidak menerima atau tidak mau menempuh jalur itu ya, susah ya, berat. Ya, itu. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, wajib kita alami. Persoalannya adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk melalui itu ya, menjalankan kehidupan yang berikutnya ya. Itu sebabnya suluk adalah jawabannya. Kita belajar mati sebelum mati. Jadi menikmati kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi adalah perkara yang mereka tunggu. Al-maut tuhfatul lil mu'min. Karena mati bagi orang yang beriman, bagi orang yang adalah hadiah. Bayangkan tak? Mati itu adalah hadiah. Kita mau terima hadiah sesungguhnya ya. Itulah jalannya Allah membagikan kita karunia yang besar di sisinya. Tapi bagi mereka orang-orang yang beriman, Allah berikan menggantikan perkara-perkara kita di dunia ini yang susah, yang sulit, dan hal-hal yang
tidak menguntungkan misalnya, tapi di sisi Allah, Allah berikan satu karunia yang mulia, yang agung. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kita ini berlomba-lomba tastabikul khair, pastabikul khair, berlomba-lomba dalam menuju kebaikan, untuk kebaikan-kebaikan. Namun demikian menjadi pilihan kita ya untuk memperoleh kebaikan-kebaikan itu ada cara, ada jalan, ada bimbingannya, ada wilayahnya, ada petunjuknya di situ ya, yang harus mereka lakukan, mereka jalankan. Maka mereka memilih satu pilihan yang tepat adalah agamanya Allah, agama yang diridhoi adalah Islam. Jadi di gerbong inilah menjadi kedamaian kita peroleh ya. Mereka akan memperoleh satu kepastian ya dalam beragama, dalam beriman ya setelah mereka masuk ke dalam Islam. Maka sehingga Allah ingatkan di dalam Al-Quran ya, kita masuklah ke dalam Islam secara utuh, secara sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan jangan kamu mati sekali-kali kalau tidak kita termasuk orang-orang yang Islam. Orang yang diberi rasa tunduk ya, rasa nikmat ya di dalam keislamannya. Karena Islamlah yang menjamin mereka masuk surga, yang memperoleh kerahmatan dan keridhaan. Tetapi secara total ya, secara zahir dan batin. Tidak cukup kita masuk Islam separuh-separuh, setengah-setengah. Nah itu kita secara total, artinya secara zahir dan batin. Syariat dengan hakikat. Islamnya syariat ini adalah Islam indanas. Syariat, ya itulah Islam indanas. Sedangkan Islam hakikat itu adalah Islam indallah. Nah sekarang bagaimana kedua perkara ini kita padukan, kita jalankan. Islam indanas dan Islam indallah. Zahir batin. Itu sesungguhnya. Maka dalam ibadah itu ada iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan, tasdik bi qalbi. Tasdiknya yang mereka belum jumpai, belum dia temui, belum mereka isi kolbunya ya. Jadi kosong di situ. Sehingga tidak ada musyahadah di dalam hatinya. Kosong. Ini sangat berbahaya sekali. Ya isi tanpa wadah ya juga kan meragukan kan. Wadah tanpa isi ya mungkin enggak mungkin kita ambil kan. Ya, kita butuhkan isinya, tetapi kalau enggak ada wadah itulah makanya meragukan ya terhadap isi itu sendiri. Maka kita mengambilnya dua-duanya ya, syariat dan hakikat zahir dan batin. Sebegitu luar biasa enggak itu? Karena di dalam proses menjalankan ibadah ini, mari kita melihat dari perjalanan Nabi. Ya sebelumnya Nabi diberikan tugas syariat misalnya. Kapan Nabi mulai ibadah? Nabi sudah memulainya sejak kecil misalnya. Ya, sudah dituntun, dibimbing rohaninya ya. Ya, bayangkan enggak? Kemudian ditempa lagi dalam proses apa namanya? Itu dalam proses bertahanusnya ya, berhaluatnya mereka. Kapan di mana? Itu mereka melakukan itu setelah beliau nikah ya. Beliau nikah dalam usia 25 tahun. Itu prosesnya itu 15 tahun Nabi menjalankan proses rohani itu. Barulah Nabi itu diangkat ya menjadi Nabi, menjadi Rasul setelah usia 40 tahun. Apakah Nabi sudah menerima ibadah syariat? Belum. Bayangkan enggak itu, belum jalankan ibadah syariat itu. Nah itu. Jadi beliau terus jalankan ibadah ya spiritual ya, ibadah rohani itu dari masa kecil sampai beliau nikah, setelah menikah sampai beliau diangkat dengan menjadi nabi. Kemudian setelah nabi jadi nabi dan rasul yaitu 12 tahun menjalankan ritual
ritual rohani, ya. Itu bayangkanlah 12 tahun. Kemudian Nabi diperintahkan untuk mi'raj, ya, naik ke Sidratul Muntaha. Itu beliau ketika beliau berusia 52 tahun. Artinya apa? Menjalankan syariat itu Nabi sejak Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, ya. Nah, di situ dia dari Baitul Haram ke Baitul Muqaddis, dari Baitul Muqaddis ke Baitul Ma'mur, ya. Nah, di situ ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi serah terima, ya. Ijab kabulnya syariatnya, begitu pentingnya syariat, sangat begitu. Begitu mulia, sangat mulia. Nah, sejak itulah orang berlomba-lomba ikut mengikuti agamanya Muhammad, agama Islam. Sebelumnya susah, berat. Sama, makanya kalau kita bahas tentang hakikat, berat enggak? Berat, sulit orang nerima. Tapi kalau syariat, banyak yang bergabung, banyak yang mau, ya. Karena dia lihat, dia rasakan langsung di situ. Kalau hakikat ini rohani yang mengalami, yang merasakan, ya. Ya, itu walaupun zahirnya juga ikut, tapi sedikit, ya, rasa itu. Bahkan menjadi sebuah halangan bahwa karena tidak boleh terikutkan zahir ini ketika kita menjalankan rohani, harus kita tinggalkan, gitu, ya. Sebagaimana Nabi Musa, ketika Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah, ya, itu. Ya, sehingga Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb, kaifa yasilu ilaika?" Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa menjumpaimu, bisa datang, bisa ketemu. Nah, sehingga kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Ya Musa, farik nafsaka wa ta'al." Kamu harus tinggalkan diri kamu, barulah kamu kemari. Ah, itu. Itu sebabnya memang tidak semua, ya, orang-orang terpilih dan orang-orang pilihan, ya. Itulah yang bisa menerima, bisa menjalankannya. Namun yang lainnya itu adalah hanya memperoleh syafaatnya. Maka begitu penting syafaat. Dari mana syafaat Nabi? Wasyiddiqin wasyuhada. Orang-orang, para nabi, para wali itu. Tidak bisa orang biasa memberi syafaat. Di mana? Ya, tidak gampang itu. Ispa' bitalamiza walau kana ada dalam bismillah. Yasfa'u yaumul qiyamah salah satu. Yang bisa memberi syafaat itu hanya 3. Itu siapa dia? Minan nabi, para nabi. Siapa lagi? Yasfa', yaitu yang memberi bisa syafaat yaumul qiyamah salah satu. Minan nabiin, itu para nabi. Kemudian adalah seorang yang alim, ya, orang yang alim. Kemudian orang yang syuhud, orang yang punya ilmu musyahadah. Nah, orang yang berilmu, ya, itu kan ulamanya, itu nabi itu. Berarti ulama di sini mursyid sebenarnya. Kemudian orang-orang yang punya ilmu musyahadah. Itulah luar biasanya. Yasfa'u yaumul qiyamah. Itu jadi tidak sembarangan, ya. Walaupun mereka melakukannya, tetapi tidak nyampai itu, ya. Tidak peroleh itu, tidak gampang itu, ya, sebenarnya. Itu maka apalagi nanti di akhirat namanya adalah syafaat kubro. Di antara nabi-nabi yang datang adalah diminta untuk menolong semua umatnya masing-masing. Ya, para nabi kan punya umatnya, punya pengikut pada waktu itu. Kemudian diminta syafaat kepada nabi-nabi mereka. Sehingga nabi-nabi ini tidak sanggup. Bayangkan, tidak sanggup, bayangkan. Di situ semua mengeluh, semua tidak bisa. Karena setiap nabi itu ada kesalahannya katanya. Oh, dulu saya seperti Nabi Adam misalnya, kesalahannya adalah ketika memakan buah itu. Jadi beberapa nabi seperti itu, ya, ada kekeliruan sehingga tertolak, gitu, ya. Hanya kanjeng Nabi lah yang diterima. Itu yang dimaksudkan dengan syafaat kubro, ya. Itu. Jadi inilah sebenarnya perjalanan-perjalanan rohani ini sebenarnya kita harus pahami dulu supaya kita nanti kita menemui diri kita, tahu diri kita berhadap dengan Allah, diri kita yang berzikir, yang beribadah, kan begitu sebenarnya. Kalau kita hanya mengetahui perjalanan zahir saja,
kita akan jadi awam nantinya di sana ya. Sebagaimana Allah ingatkan, barang siapa buta di dunia ini, maka nanti niscaya di akhirat kita lebih buta. Bayangkan enggak? Ini semua orang paham dalilnya, mereka hafal dalilnya. Tapi bagaimana mengaplikasikan, bagaimana mengamalkannya, bagaimana cara supaya kita tidak termasuk orang-orang buta di dalamnya. Jauh sekali kan yang kita diminta oleh Allah supaya rohaninya tidak buta, tetapi mereka tutup tentang ilmu kerohanian. Mereka benci, mereka tidak mau belajar tentang ilmu kerohanian. Bayangkan enggak? Terlalu aneh kita, terlalu jauh sekali. Itu. Melihat dari perjalanan Nabi tentang kapan mulainya menjalankan syariat, yaitu ketika Nabi ya setelah Isra dan Mi'raj, itu setelah usia beliau 50 tahun. Maka beliau menjalankan syariat itu hanya 11 tahun saja. Bayangkan enggak itu? Mana lebih lama? Itu rohani itu. Makanya ketika kita berada di umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik daripada umat-umat Nabi sebelumnya, karena menjalankan ibadah itu secara total, zahir dan batin. Itu luar biasa enggak? Kalau kita jalankan batinnya saja berarti tidak menjalankan perintahnya Allah melalui Nabi, yaitu zahir syariat Nabi, kaifiat Nabi. Itu luar biasa ya. Jadi inilah satu pembekalan kita, pemahaman kita di dalam mempelajari ilmu hakikat dan marifat ya, ilmu musyahadah ini. Bukan hanya kita mengambil satu sisi saja, namun kita ambil kedua-duanya. Namun yang lain-lain ini sesungguhnya kita jadikan sarana, bukan menjadi tujuan. Jangan salah paham, dikirain jamaah kita sangat ambisius. Jadi ini tidak sarana sebenarnya ya. Tapi persoalannya adalah masing-masing punya ketetapan ya, punya ketentuan yang Allah sudah tetapkan bagiannya masing-masing. Walaupun kita punya keinginan, barangkali Allah belum merestuinya ya, meredoinya, kan begitu. Jadi kita harus berputus asa dari karunia dan rahmat Allah. Rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Masih banyak jalan-jalan kita memperoleh yang lebih baik. Tentu Allah memberikan pilihan yang terbaik, tapi bagi mereka orang yang beriman. Itu sebabnya kita tidak selalu bersedih ya. Walaupun ada kesedihan tetapi tidak terlalu ya. Kita selalu menerima saja atas dasar yaitu takdir, atas dasar daripada kerahmatan dan keridhaan dari Allah. Itulah sebabnya kita salah satu tanda orang beriman adalah menerima takdir Allah. Baik dan buruknya itu adalah datang dari Allah. Kebaikan itu adalah datang dari Allah, dan juga kejelekan itu artinya dari Allah juga. Tanpa dari Allah tidak mungkin. Tetapi itu ada konsekuensinya. Baik yang kita lakukan, baiklah kita temui, dan sebaliknya. Kan begitu sebenarnya. Bahwa dalam hari-hari ini kita hanya diminta menjalankan kewajiban-kewajiban kita ya. Kewajiban inilah yang menjadi tanggung jawab dan menjadi soal buat kita nanti. Sejauh mana kita menjalankannya, sejauh mana kita tinggalkan, dan sejauh mana kita istiqomah di dalamnya. Dan itulah yang wajib kita temui oleh diri kita masing-masing. Makanya jangan heran kalau jamaah itu ada, kalau dalam prosesi itu tenang, senyum-senyum, nikmat. Ada juga yang nyengir-nyengir, nah itu ya. Ada juga yang berat, sulit. Ada juga gitu ya. Ada di situ. Nah, disitulah kembali kepada keimanan masing-masing. Makanya jauh sebelum-sebelumnya ya, bahwa jamaah ini sudah diberi sebuah jaminan. Jaminannya apa? Karena kita sudah ditunjukkan hak Allah itu milik Allah. Bayangkan enggak, kita tidak diberi mudarat, orang beserta dengannya baik di dunia maupun ya, itu jaminannya. Tapi begitu kita diberi jaminan, kita tinggalkan, kita lalaikan, kita abaikan semua itu. Bahkan kita
mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ikuti sesuai dengan itu saja sebenarnya. Sangat jelas, sederhana ya. Itu yang patut kita syukuri. Ini jalan kita untuk liqa rabbih. Ilmu ini jalan kita untuk liqa rabbih. Barang siapa berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah zikirlah. Ya, zikirnya yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya. Itu sesungguhnya ya akan memperoleh satu keistimewaan nantinya ketika berhadapan, ketika kita detik-detik terakhir kita untuk berjumpa dengan Allah. Detik-detik kita kembali kepada Allah, barulah kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi, telah berpulang ke rahmatullah dan baik dan tenang. Oh, itu yang luar biasa. Itu yang melegakan kita, menyenangkan. Akhirnya ya duka itu terhilangkan dengan soal itu. Tapi kalau hendak ya sudah tidak baik di situ, kemudian kita di sini meninggalkan satu perkara yang tidak baik, dua-duanya apes ya. Ya itulah yang dikatakan sahid di dunia, sahid fil akhirah. Ada susah di dunia, susah di akhirat. Supaya sa'idul fid dunia wa sa'idul fil akhirat. Kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itulah pencapaian yang sempurna bagi mereka orang yang beriman dan beramal dan mereka beristiqomah di dalamnya. Semoga bermanfaat. Demikian kurang lebihnya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.